masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Minggu ini adalah minggu khusus bagi kita, karena pada hari Minggu ini kita merayakan hari turunnya Roh Kudus. Segenap para pendeta dan Bibil Pro, itu juga dengan Parhalado mengucapkan selamat hari Pentakosta. Sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah menggenapi janjinya, seperti yang dijanjikannya dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Terpujilah Tuhan yang Maha Kasih, yang telah menggenapi janjinya bagi kita umatnya. Turunnya Roh Kudus adalah penggenapan janji tersebut. Itulah yang kita peringati sekarang, kita rayakan dan kita syukuri. Karena itu, marilah kita bersama-sama di dalam persekutuan yang kudus ini memuji dan menyembah Dia. Kita bernyanyi. Lalu
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Engkau yang mengajar dan menerangi hati orang-orang percaya melalui Roh Kudus. Bukalah mata hati kami dengan Roh-Mu, agar kehidupan kami sepadan dengan kehendak-Mu, dan hati kami penuh damai dan sukacita dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada Minggu peringatan turunnya Roh Kudus hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal 1 ayat 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin.
merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkaulah Tuhan yang menganugerahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami orang yang hina ini, supaya kami diajari, dipimpin, diterangi dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mempersatukan kami untuk saling menerima dan mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Dari jurang yang dalam kami berseru kepadamu, ya Tuhan, dengarkanlah suara kami. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan kami. Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan-kesalahan kami, siapakah yang dapat tahan, ya Tuhan? Tetapi padamu ada pengampunan. Dengarkanlah suara permohonan kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, bahagilah kami. Ya Tuhan, kami bersyukur dan memuji nama-Mu oleh karena kebesaran dan kemuliaan yang Engkau nyatakan kepada kami. Kami bersukacita karena Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus kepada kami. Namun kami mengingat penderitaan kami dan penderitaan bumi ini akibat wabah pandemik COVID-19 yang sedang kami hadapi sekarang ini. Kasihanilah kami. Segeralah kiranya pandemik COVID-19 ini berlalu dari muka bumi ini, seperti yang telah Engkau perbuat kepada bangsa-Mu dari perbudakan Mesir. Engkau menaruh Roh-Mu yang kudus ke dalam hati mereka. Engkau membelah air laut di hadapan mereka dan menuntun mereka melintasi samudra raya. Roh Tuhan telah membawa mereka ke tempat perhentian. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, bahagilah kami. Ya Allah Bapa kami, berkatilah gereja-Mu di dunia ini yang kini sedang menghadapi kesusahan karena pandemi COVID-19. Limpahkanlah rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu agar semakin bertambah pemberita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Pakailah gereja-Mu menjadi saluran berkat kepada dunia terhadap yang berkekurangan dan yang berkesusahan. Berkatilah dan kuatkanlah para pelayan di gereja-Mu. Terangi dan berkatilah persekutuan orang Kristen di gedung gereja, di sekolah, dan di rumah masing-masing. Teguhkanlah iman jemaat-Mu dimanapun berada. Kalaupun harus menghadapi penderitaan saat ini, namun kami percaya Engkau akan mengakhiri penderitaan ini karena kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, bahagilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, ampunilah dosa kami orang yang hina dan tercela ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak goyah. Bimbing dan ajarlah kami, agar kami sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
akan keampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tertulis dalam Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26. Marilah kita baca secara responsoria. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan Roh, dan keinginan Roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu pencaturan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampuan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah aku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kelemahan tentang kemuasaan ini, tidak ada hukum yang tentang Allah itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jika kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin.
mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita menyaksikan persembahan pujian dari para pelayan full-timer.
mendengarkan warta jemaat dari gereja kita untuk hari ini. Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita mendengarkan warta pelayanan HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu Minggu Pentakosta pertama 31 Mei 2020. Nama minggu. Pada hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta pertama yang artinya hari turunnya Roh Kudus dengan topik Minggu Roh yang menuntun. Anak terakhir telah dianugerahkan Tuhan seorang anak laki-laki kepada keluarga Bapak Krisna Lastoran Sudianto Arianja, Ibu Angela Agustina Manuel pada hari Rabu 20 Mei 2020, alamat Wik Selatan 1A. Dua seorang anak perempuan kepada keluarga Bapak Kris Rena Putra Sinaga, Ibu Florianti Carolina Utara pada hari Kamis 28 Mei 2020, alamat Wik Selatan 1A. Tuhan memberkati anak dan keluarga tersebut. Warta pernikahan, warta kedua akan menerima pemberkatan nikah Jackson Mutagaul, putra Bapak Menang Mutagaul almarhum, Ibu Nurmawati Siahaan, anggota jemaat HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu, alamat Wik Parserahan D, dengan Risawati Nenggolan, putri Bapak Patindungan Nenggolan, Ibu Suryani Sininjak, anggota jemaat Gereja Kristen Pasundan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Juli 2020 masuk pukul 10 di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu Resort Rawalumbu. Tuhan memberkati rencana pernikahan mereka menjadi rumah tangga yang setia di hadapan Tuhan. Sikap gereja menanggapi COVID-19. Sikap gereja HKBP Maranatha Rawalumbu dalam mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Yang pertama, ibadah minggu dan ibadah pertanian masih tetap dilaksanakan di rumah masing-masing sampai pada waktu yang belum ditentukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Acara dan khotbah minggu akan terus di-share. 2. Persembahan ibadah di rumah, persembahan persekutuan, persembahan pertanian dapat disampaikan melalui transfer langsung ke rekening BRI atas nama HKBP Jemaat Maranatha Rawalumbu atau langsung diserahkan ke konsistori gereja yang buka setiap hari pada pukul 10 sampai 14 WIB atau diserahkan melalui SIM 2 WIB masing-masing. 3. Menanggapi sosialisasi new normal yang dilakukan pemerintah, maka dalam waktu dekat kita akan kembali melaksanakan ibadah di gereja dengan tetap mengikuti protokol kesehatan dan menerapkan social distancing dan physical distancing. 4. Sermon Parhalado dimulai pada hari Sabtu 6 Juli 2020 masuk pukul 14 WIB bertempat di gereja HKBP Maranatha Rawalumbu yang diikuti 2 orang mewakili setiap WIB. Marilah kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semua dilindunginya dan wabah COVID ini segera selesai. Peduli kasih akibat COVID-19 dalam menyikapi kondisi kesulitan ekonomi jemaat akibat kondisi wabah penyakit COVID-19, Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu membuat aksi nyata melalui peduli kasih dalam bentuk memberikan paket sembako kepada jemaat yang penghasilannya menurun secara drastis atau bahkan berhenti. Yang pertama, gereja telah memberikan bantuan peduli
telah berpartisipasi menjadi donasi peduli kasih melalui gerejanya. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati keluarga dan pekerjaan kita menjadi kemuliaan bagi namanya. Ucapan selamat bagi jemaat yang berulang tahun perorangan dan ulang tahun pernikahan, pendeta, beberapa majelis dan seluruh warga jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan dengan doa panjang umurnya, sehat tubuhnya, kuat imannya di dalam Tuhan. Dan bagi jemaat yang sakit, marilah kita mendoakan supaya Tuhan Yesus memberi kesembuhan. Warta keuangan mengenai laporan keuangan kita dapat memperhatikan di dalam warta, dan apabila ada kesalahan penulisan supaya diberitahukan kepada majelis atau sekretariat supaya diperbaiki dan dilaporkan kembali di minggu berikutnya. Demikianlah warta pelayanan di Gereja HKBP Maranatha Rawalumbu pada hari ini, Minggu 31 Mei 2020. Tuhan memberkati. Rawalumbu 31 Mei 2020, pimpinan HKBP Maranatha Rawalumbu, Pendeta Asman H. Silompul SPH. Demikianlah warta kita. Marilah kita bernyanyi sambil kita memberikan persembahan kita yang pertama. Marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hatimu dan imanmu sekalian, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pada Minggu Pentakosta pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 63 ayat 11 hingga ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa, hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yang dengan tangan kanannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah,
Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu untuk membuat nama yang agung bagimu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, selamat hari Minggu Pentakosta bagi kita semua. Semoga kita semua sehat, ibadah di rumah kita berkenan bagi Tuhan, dan terutama kiranya virus corona yang sudah menggelisahkan kita ini cepat berlalu. Kita berdoa, kiranya segenap doa, seruan dan permohonan kita didengarkan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih, ini ada kisah seorang penipu yang ingin makan di restoran sepuasnya tanpa bayar. Dia pun mencari akal yang licik untuk memuaskan niatnya. Kebetulan di depan restoran itu dia melihat seorang anak pengemis. Lalu niat busuknya itu pun dia jalankan dengan mengajak dan membawa anak pengemis itu masuk restoran. Tujuannya adalah dia mengelabui para pelayan restoran agar mereka mengira bahwa pengemis itu adalah anaknya sendiri. Dan tentu saja anak pengemis itu juga mau diajak. Bahkan dalam hati barangkali dia bersyukur sebab ada seorang yang berbaik hati mengajak dia untuk makan. Saudaraku yang kekasih, perempuan itu pun memesan banyak makanan. Lalu dia makan dengan lahap bersama anak itu. Bahkan lebih dari itu, perempuan itu juga memesan berapa bungkus tambahan untuk dibawa ke rumah. Seusai makan, ibu perempuan tersebut permisi sebentar kepada sang pelayan. Dan pelayan mempersilahkan saja, karena dia melihat bahwa anak yang bersama perempuan tersebut masih tinggal di tempat, sehingga dia tidak ada rasa curiga bahwa perempuan itu tidak akan kembali. Namun ditunggu sampai lama, ternyata perempuan itu tidak kembali. Lalu pelayan restoran itu bertanya kepada anak itu, "Di manakah ibumu yang tadi?" Tetapi anak itu menjawab, "Dia bukan ibuku. Bahkan saya tidak mengenal dia sama sekali. Dia hanya mengajak supaya saya ikut makan bersama dengan dia di restoran ini." Kita melihat bahwa perempuan itu berjanji akan kembali, padahal dia sudah kabur. Perempuan itu ternyata adalah penipu yang memperalat dan bersembunyi di balik wajah anak itu agar mengira bahwa dia adalah anaknya. Dia berjanji kembali, tetapi tidak lagi pernah kembali. Minggu Pentakosta adalah kegenapan janji Yesus Kristus bahwa setelah dia naik ke surga, bahkan setelah duduk di sebelah kanan Allah Bapa,
Dia berjanji dia akan mengutus Roh-Nya yang kudus. Dan janji itu benar-benar digenapi. Janjinya adalah pegangan hidup bagi kita orang percaya. Kiranya janji-janji kita pun dalam keseharian hidup benar-benar dapat dipegang. Bukan menjadi orang yang sembarang berjanji, yang obral janji, yang perjanji calling dalam bahasa Batak, tetapi janjinya tidak pernah dijadikan sebagai pegangan. Padahal sejatinya setiap orang percaya yang beroleh curahan Roh Kudus, dia akan senantiasa gemar menepati janji-janjinya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, Minggu Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Yesus, atau hari ke-10 setelah kenaikannya ke surga. Kala itu Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem. Kita mengetahui bahwa ini adalah babak baru lahirnya gereja yang ditandai dengan dibaptisnya 3.000 orang percaya pada saat itu. Dan inilah buah sulung gereja di tengah-tengah dunia ini. Karena itu firman ini memberi pesan, penguatan, penghiburan dan keselamatan bagi kita. Sama seperti Yesaya, artinya Tuhan telah menyelamatkan. Roh Kudus yang diutus dan diberikan bagi kita dengan beberapa karya ilahi yang amat penting untuk senantiasa kita aminkan dan kita syukuri dalam setiap aspek kehidupan kita. Dan inilah 3 pesan pokok bagi kita dalam perayaan Minggu Pentakosta hari ini. Pertama, Roh Kudus membentuk kembali dan membaharui kita beserta segenap ciptaannya. Analoginya adalah seorang ayah memberikan mobil baru sebagai hadiah ulang tahun untuk anak yang dikasihinya. Namun anak itu sungguh tidak menghargai pemberian ayahnya. Dia tidak memakai, apalagi merawat mobil itu dengan baik. Bahkan karena dia kalah berjudi, mobil itu pun lantas digadaikan kepada rentenir. Dan pastilah rentenir itu pun tidak sudi merawat mobil tersebut. Dia malah memakainya dengan sembarangan dan serampangan, karena tentu saja mobil itu bukan miliknya. Mobil baru itu pun rusak, rungsek, kusam dan lecet di sana sini. Tetapi kemudian ayahnya menebus kembali mobil tersebut, lalu dibawa ke bengkel untuk diperbaiki, untuk diketok, untuk dicat atau di salon seperti sekarang ini. Mobil itu pun kembali mengkilap serasa baru karena telah dibentuk kembali dengan baik. Seperti itulah Roh Kudus menukangi dan memontiri hidup kita. Manusia yang sudah rusak oleh dosa dibentuk dan dibaharui kembali oleh Roh Kudus. Atau ibarat seorang gadis kampung, saking polosnya misalnya, sepintas dia tidak kelihatan cantik, sehingga banyak laki-laki tidak menaruh hati kepadanya.
Padahal setelah dia mandi bersih, rapi bersisir, bahkan rambutnya di rebonding, disampo, dibedaki dengan lotion, ternyata gadis itu sangat cantik jelita bagaikan bidadari dari surga. Seperti itulah Roh Kudus membentuk dan membaharui kita kembali sebagai ciptaan Tuhan. Roh Kudus membentuk sikap hidup kita agar tetap setia kepadanya. Dia membaharui segenap tutur kata kita agar kita menjadi berkat di dunia ini, tidak mengutuk tetapi menyenangkan dan menyembuhkan bagi banyak orang. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan dan mengajarkan kita kembali akan kehendak Allah. Kita baca dalam Yohanes 14 ayat 26. Kita diajar oleh Roh Kudus supaya kita mengetahui apa kehendak Allah. Di sisi lain kita diingatkan oleh Roh Kudus agar kita tidak pernah melupakan firman dan kehendaknya. Roh Kudus mengingatkan setiap orang percaya untuk melawan lupa dalam hidupnya. Bila kita sudah tahu mana yang baik, kiranya hal itu terus kita lakukan dengan taat dan setia. Bila kita sudah tahu mana yang jahat dan dosa, baiklah hal itu kita hindari, kita jauhi, dan kita lawan. Bahkan bila kita masih tergoda melakukan tindakan tercela, misalnya menipu, berdusta, mencuri, maka hati sanubari kita atau manusia terdalam kita, roha perbagasan dalam lubuk jiwa kita yang paling dalam akan bersuara mengatakan kepada kita agar urung melakukan kejahatan itu. Dan kita yakin sebetulnya itulah personifikasi suara Roh Kudus dalam setiap hati orang percaya. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, di depan ayat ini, khususnya ayat 7 dan 10, kita melihat bahwa Allah dalam rohnya telah melakukan berbagai perbuatan ajaib dan yang masyhur bagi umatnya Israel. Namun di situ disebutkan bahwa mereka mendukakan roh Tuhan. Mereka berperang melawan Tuhan. Mereka berpaling meninggalkan Tuhan. Apa akibatnya? Roh Tuhan pun berpaling dari mereka. Mereka terbuang ke Babel dan menikmati pahit getirnya kehidupan ini, menderita, terlantar karena Tuhan melalui rohnya meninggalkan mereka. Di tengah tantangan wabah COVID-19 ini, Minggu Pentakosta ini juga menyerukan agar segenap kehidupan, perilaku, tindakan kita jangan sampai mendukakan Roh Kudus, sehingga Roh Tuhan meninggalkan kita, bahkan hidup kita pun semakin menderita. Saat-saat seperti itulah Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, mereka yang terbuang di Babel merasakan rindu yang amat mendalam kembali ke Yerusalem. Masa-masa pahit itu mencelikkan mata mereka untuk berbalik kepada Tuhan.
dan masa-masa getir seperti itu membangkitkan kembali memori mereka saat mereka hidup mesra dengan Tuhan. Membangkitkan memori mereka melihat karya Tuhan yang sungguh dahsyat bagi mereka. Di pembuangan itu mereka pakai sebagai momentum yang produktif untuk kembali melihat, mengenang penyertaan Tuhan bagi mereka. Selengkapnya kita bisa lihat dalam ayat 11 sampai ayat 14a, dikala mereka bertanya secara retoris, di manakah Allah yang telah membawa mereka naik dari laut? Di manakah Allah yang telah menaruh rohnya ke dalam hati mereka? Di manakah Allah yang telah membelah air di depan mata mereka? Di manakah Allah yang telah menuntun mereka melintasi samudra raya? Dan Yesaya menyatakan, seperti kuda yang melintasi padang gurun yang tidak pernah tersandung, dan seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Seperti itulah sesungguhnya Tuhan membimbing kita termasuk pada tantangan COVID ini. Tuhan sebetulnya tidak pernah tersandung memimpin umatnya, umat yang Dia kasihi dan sayangi. Atau seorang gembala yang setia yang membawa domba turun ke dalam lembah, pastilah lembah itu rawan, terjal, penuh dengan bebatuan yang setiap saat bisa mengancam mereka mati. Tetapi Tuhan sebagai gembala agung itu menuntun mereka dengan apik di tengah-tengah terjalnya lembah itu, hingga mereka tiba dengan selamat di lembah, lalu menikmati rumput hijau dan air yang tenang. Sesungguhnya inilah doa dan puji-pujian dari Raja Daud pada Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, Dia menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan kepada air yang tenang. Dan kita pun percaya Tuhan pasti juga menuntun kita melewati masa-masa sulit ini, beroleh padang rumput yang hijau dan air yang tenang. Yang ketiga sekaligus yang terakhir, Roh Kudus menuntun umatnya dan semua kita ke tempat perhentian yang sejahtera, penuh dengan sukacita. Dalam bahasa Ibrani kata menuntun ini disebut dengan nahak. Artinya Tuhan memimpin, Tuhan menuntun, dan Tuhanlah yang menghantarkan anak-anak Tuhan yang percaya. Sesungguhnya ini adalah pengakuan bahwa kuasa Tuhanlah yang membawa mereka keluar dari perhambaan Mesir, lalu menuju serta memasuki tanah Kanaan. Tuhanlah yang memberi tanah Kanaan kepada mereka. Dan kalau kita baca Yosua pasal 24 ayat 13 dan Ulangan 6 ayat 11, Tuhanlah yang memberikan kota itu kepada Israel tanpa bersusah-susah. Tuhan memberikan kota-kota yang tidak mereka dirikan. Tuhanlah yang memberikan mereka kebun anggur dan kebun zaitun yang tidak mereka tanami. Tuhanlah yang memberikan umatnya Israel sumur yang tidak mereka gali.
Dan Tuhanlah yang memberikan mereka rumah-rumah penuh dengan perkakas yang bukan mereka isi. Mereka mengaku Tuhanlah yang telah menuntun mereka kepada kesenangan yang sejati, dari perbudakan kepada kemerdekaan, dari kehidupan yang pahit kepada kehidupan yang mensejahterakan. Dan inilah juga yang kita terima pada saat ini, firman Yesus, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku yang kekasih, Roh Kudus menuntun kita, baik keluarga, gereja, bangsa, dan dunia ini, melewati wabah pandemik ini kepada hidup yang sejahtera dan menyenangkan. Yakin dan percaya saudaraku yang kekasih, Tuhanlah yang akan memimpin, yang akan menuntun, dan akan menghantarkan kita kepada tempat perhentian yang menyenangkan, yang dengan penuh sukacita saat pada waktunya nanti kita akan melewati masa-masa sulit ini. Dan Tuhan juga menuntun kita bersaksi bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, hidup dengan rukun dan damai, saling mengerti dan saling memahami, meski di tengah-tengah kepelbagaian, sama seperti 17 suku bangsa di Yerusalem. Meski mereka berbeda-beda, tetapi mereka saling mengerti, saling mengasihi, dan saling memahami satu sama lain. Saudaraku yang kekasih, janganlah mendukakan Roh Kudus dengan berbalik dari Tuhan. Buanglah darimu segala kejahatan, segala kepahitan, segala kegeraman, bahkan pertikaian dan fitnah. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dalam Efesus 4 ayat 30 sampai 32, dan dalam ayat 22-24 kita diserukan, tanggalkanlah manusia lamamu, berilah dirimu dibaharui oleh Tuhan, lalu kenakanlah manusia baru. Karena itu mari kita menyambut Minggu Pentakosta ini dengan penuh sorak-sorai, dengan penuh sukacita. Bukan seperti Raja Saul yang karena ingkar akan janji Tuhan, maka roh Tuhan pun berpaling dari dia. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, selamat Minggu Pentakosta. Yakin dan percaya, Roh Kudus pasti akan memulihkan, membaharui kita, keluarga, gereja, bangsa dan negara, bahkan ciptaannya setelah wabah pandemik ini. Roh Kudus akan mengingatkan dan mengajarkan kita senantiasa untuk melakukan kehendak Allah. Jangan sampai masa sulit COVID ini membawa kita kepada jalan yang salah, tetapi tetaplah setia di hadapan Tuhan. Dan satu lagi, mari kita ukir dalam hati kita bahwa Roh Kudus akan menuntun umatnya dan semua kita ke tempat perhentian yang menyenangkan dan penuh dengan sukacita. Selamat Minggu Pentakosta.
Semoga Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami menaikkan segala puji dan syukur di hadapan-Mu, sebab Engkau telah menggenapi janji-Mu pada Minggu Pentakosta ini dengan mencurahkan Roh-Mu yang kudus bagi kami, bagi setiap orang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Roh Kudus, bentuk dan pulihkanlah kembali segenap ciptaan-Mu, gereja, bangsa dan dunia ini, terutama di tengah-tengah kesulitan wabah pandemik yang melanda dunia ini, bangsa kami, keluarga kami, gereja, bahkan setiap orang di tengah-tengah hidupnya sehari-hari. Ya Roh Kudus, ingatkan kami dan ajar kami agar kami senantiasa taat akan kehendak Tuhan, sebab kami yakin Tuhanlah yang memimpin hidup kami. Tuhan pula yang akan menuntun hidup kami. Dan Tuhan pula yang menghantar hidup kami kepada tempat perhentian yang sejahtera dan menyenangkan, terutama setelah melewati masa-masa sulit ini. Dan kami sungguh-sungguh yakin dan percaya Roh Kudus akan menuntun kami untuk melewati masa-masa sulit ini. Dan pada waktunya sepadan dengan kehendak Tuhan, kami akan bersorak-sorai dengan penuh sukacita, sebab Roh Kudus akan menghantar kami, menghantar gereja-Mu, menghantar bangsa ini kepada tempat perhentian yang menyenangkan, yang penuh sukacita. Berkatilah ya Tuhan segenap warga jemaat-Mu di distrik 19 Bekasi, bahkan di seluruh HKBP dan setiap orang percaya di dunia ini, agar iman kami tetap dikuatkan, sebab kami yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Roh Tuhan ada tetap di tengah-tengah kami, dalam keluarga kami, di dalam gereja kami, dan di tengah-tengah dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, marilah kita dengan penuh sukacita menyambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu pujian dari buku nyanyian HKBP 467 sambil menyerahkan persembahan kita. Oh
diri, sebab Roh Allah yang menuntunmu kepada kesenangan. Tetaplah berpengharapan yang hidup kepadanya. Ingatlah, di dunia ini kita masih menghadapi kesusahan dan penderitaan. Tetapi kalau kita berpengharapan yang hidup kepada Allah dan kepada janji-Nya, Roh Kudus akan menuntun kita di jalan yang dikehendaki Allah. Firman Tuhan berkata dalam Yesaya 63 ayat 14, seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umatmu ke dalam hidup yang sejahtera. Terpujilah Tuhan Allah yang menuntun kita kepada kesenangan. Janganlah hidup kita dalam keangkuhan dan kedengkian, tetapi hiduplah oleh Roh dengan berbuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Demikianlah kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umatmu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan
kepada Yesus Kristus Tuhan kami, agar kami dirasa, dipimpin, diterangi, dan dikuduskan, serta dikuatkan untuk menghayati firman. Ya Kudus, persatukanlah jemaat yang Engkau pilih, agar saling menerima dan saling mengasihi selaku anggota tubuh Kristus yang kudus. Sinari dan terangilah hati kami, agar kami mengenal segala dosa dan kesalahan kami, dan agar kami setiap hari disucikan dan diperbaharui, serta layak bersekutu dalam jemaat-Mu yang kudus dan aman. Tolonglah kami agar tetap menyadari bahwa kami telah diperdamaikan dengan Allah. Dengan penuh keyakinan kami dapat berseru, Bapa kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Limpahkanlah ya Tuhan rupa-rupa karunia kepada jemaat-Mu, agar semakin bertambah banyak penderita Injil, pengajar, dan yang rela mengasihi sesama manusia. Terang dan berkatlah persekutuan orang Kristen di gereja, di sekolah, terutama di rumahnya masing-masing, agar mereka sadar akan persekutuan di surga. Bangunkanlah orang yang tertidur, berilah kekuatan kepada orang yang lemah, sadarkanlah orang fasik dan tegar hati, supaya mereka bertobat dan meninggalkan kejahatan mereka. Berilah hikmat kepada orang yang rendah hati, hiburlah orang yang sengsara dan menderita, agar mereka tidak dicemoohkan oleh dunia ini. Lindungi dan tinggallah bersama orang yang teraniaya oleh karena imannya, agar mereka tidak khawatir akan bagaimana dan apa yang harus mereka katakan. Bimbinglah pemerintah, penguasa dan raja, agar mereka bertindak adil dan takut akan hari penghakiman kelak. Kuatkanlah iman kami, agar kami selalu yakin bahwa segala dosa kami telah diampuni, dan kami akan Engkau hantar kepada hidup yang kekal. Teguhkanlah pengharapan yang hidup dalam hati kami, agar kami yakin bahwa walaupun sesudah kulit tubuh ini sangat rusak, tanpa daging pun, kami akan melihat yang membangkitkan kami kembali dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sama
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau sekalian damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, kami segenap pendeta Bible Forum dan segenap penatua di HKBP Resort Maranatha Kawalubu ini menyampaikan selamat Minggu Pentakosta kepada saudara-saudara sekalian, anak-anak muda, sekolah minggu, bahkan jemaat CHKBP Distrik 19 Bekasi. Semoga Tuhan memberkati. Selamat Minggu Pentakosta bagi kita semua.